Halo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau share lagi video tugas kuliah. Yang kemarin itu kan sudah, yang sekarang ada 2 tugas lagi. Yang pertama itu tugas teks khutbah, dan yang kedua ini kultum. Nah, jadi buat teman-teman silahkan ditonton sampai habis, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lainnya. Kasih jejak di komen ya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal ladzina kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ila wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mubasysyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man yattabi'u bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, kata Allah, hai orang-orang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang yang berpuasa yang terlebih dahulu, agar kamu bertakwa. Dalam ayat itu Allah jelaskan bahwasanya orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang bertakwa. Maka dengan itu kita tingkatkan takwa kita dengan berpuasa. Bukan hanya berpuasa, menjalankan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, dan menjauhi segala larangan-larangan yang Allah telah larang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi'akum wa iyya bima fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wasamiul alim al-azim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal azim yazkurukum innahu wal ghafurur rahim. Allahil ihsanihi wa syukrul ala taqfihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyi ila wa ridwanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allaha amrukum bi amri bada fihi wa nafsihi wa nafiya wa sana fi malaikati wa qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala annabiyika wa rasulika wa malaikati muqarrabin wa ardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa bakihim sahabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa arda'annahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimina wa uzil syiraka wal musyrikin wansur ibadakal muhaddisin wansurna wa man nasara ad-din wa akhul man khalaqal muslimina wa dammar a'da ad-din wa li kalimatika illa yaumiddin. Allahumma fa'na anna bala'i wal baba'i wal fahsya waz zalal wal mihzna wa su'al fitnati wal mihana ma zahara minha wa ma batan an balagida indahu nisa khasah wasairal buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على يدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون أقم الصلاة. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Sadri Hensah sedikit menyampaikan kultum ya, yang bertema tentang berbakti kepada orang tua. Baik, kenapa sih saya mengambil itu? Pertama mungkin karena saya ingin dari apa yang saya sampaikan, saya juga akan mengamalkan dan belajar dari apa yang saya sampaikan nanti. Di zaman Rasulullah itu kan sedikit cerita ya. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bertanya. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Rasulullah menjawab gitu kan. Kata Rasulullah, ummuka abiyuka. Nah, kata Rasulullah, ibumu baru bapakmu, ayahmu. Tuh, kenapa seorang ibu disebutkan Rasulullah 3 kali? Karena saking mulianya seorang ibu gitu kan, luar biasanya seorang ibu, perjuangan seorang ibu ya untuk pertama melahirkan ya, membesarkan anaknya. Jadi dan masih banyak keistimewaan yang dimiliki seorang ibu, sehingga Rasulullah menyebutkan 3 kali dalam ketika seorang sebut bertanya. Pernah itu kan zaman Rasulullah juga cerita Uwais Al-Qarani mungkin ya, cerita Uwais Al-Qarani tentang ketaatannya kepada seorang ibu kan. Pernah kata Rasulullah kepada sahabat, nanti ketika kamu bertemu Uwais Al-Qarani, kata Rasulullah, kamu minta doa kepadanya tentang kebaikan. Kenapa ya Rasulullah? Dengan sahabat bingung. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dia orang yang luar biasa, artinya baktinya kepada ibunya, sehingga doa apapun akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan langsung dikabulkan. Bahkan Uwais Al-Qarani sangat terkenal di langit ya, dan ketika meninggalnya Uwais Al-Qarani, langit, makhluk di langit itu kan menyambutnya dengan luar biasa. Itu keistimewaan yang luar biasa yang bisa kita ambil berbakti kepada orang tua gitu kan. Al-jannatu tahta aqdamu fi ummahas gitu kan. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi bisalah kita mulai sekarang untuk bisa berbakti kepada orang tua, mulai dari diri kita sendiri gitu kan, mulai dari orang tua kita, ayah ibu kita yang masih ada, ibu kita kalaupun yang sudah meninggal, mungkin kita bisa mendoakannya, mengirimkan Fatihah untuknya gitu kan. Ya, mendoakan yang terbaik lah untuk yang sudah meninggal. Jadi marilah kita sama-sama untuk menjadi salah satu orang yang akan mencintai ibu kita, orang tua kita gitu kan. Kalau dari kita siapa lagi gitu ya. Pentingnya, luar biasanya, karena ridho Allah itu kan ridhonya orang tua. Jadi ketika orang tua ridho, Allah pun akan ridho juga. Seorang ibu ya, keistimewaan luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ya. Kenapa mungkin posisi seorang ibu itu ketika sahabat tadi bertanya kan kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab 3 kali ya, dijawab Rasulullah 3 kali, ibu baru seorang ayah. Karena mungkin apa yang ibu rasakan ketika melahirkan, mungkin ketika menjalani kehidupan itu berbeda dengan laki-laki. Mungkin bekerja, seorang ayah bekerja ya kan, menafkahi, mencari rezeki yang halal gitu kan,
melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya kan, mungkin seorang ibu bisa melakukan juga, seorang ibu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang ayah gitu kan. Tapi ketika seorang ayah melakukan apa yang dirasakan oleh seorang ibu, nggak bisa. Nah, mungkin itu letak bedanya, dan itu mungkin yang menjadikan posisi derajat seorang ibu tuh tinggi. Mungkin yang pertama, mungkin ketika seorang ibu melahirkan, nggak ada kan seorang laki-laki melahirkan. Nah, pertama, nggak ada laki-laki melahirkan, dan sakitnya luar biasa itu kan, dan perjuangannya luar biasa ketika melahirkan itu tidak dirasakan oleh seorang ayah. Perjuangan ketika mengandung itu tidak dirasakan oleh seorang ayah. Perjuangan ketika menyusui, merawat seorang anak, kan, membesarkan seorang anak itu berbeda dan tidak dirasakan oleh seorang ayah. Dan itu mungkin menjadi sebab, mungkin yang salah satu yang jadi kenapa seorang ibu itu derajatnya lebih tinggi dari seorang ayah. Mungkin itu ya. Banyak mungkin yang lebih detail lagi kenapa hadis-hadisnya kan, dalil-dalil yang mengatakan mungkin banyak, dan yang saya kutip hanya sedikit ya. Kalian bisa cari atau temukan di lain. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada kan seorang laki-laki melahirkan.